Pondok pesantren Al-Zaitun masih jadi topik hangat di tengah masyarakat Indonesia, tak terkecuali para pengguna dan warganet media sosial. Setelah kontroversi mengenai barisan sholat yang sejajar antara pria dan wanita, pondok pesantren yang terletak di Indramayu itu pun diduga menyanyikan lagu Yahudi oleh para santrinya. Nyanyian tersebut diketahui dilakukan dalam acara wisuda Institut Agama Islam Al-Aziz pada Mei tahun 2023 lalu. Diketahui, lagu yang dinyanyikan oleh murid-murid pesantren berjudul Hava Nagila yang berarti Mari Bergembira. Lagu tersebut adalah lagu yang berasal dari budaya Ibrani Yahudi yang sangat terkenal sejak puluhan tahun yang lalu. Video acara wisuda yang tersebar di media sosial tersebut pun menjadi viral dan membuat pengguna internet menganggap pondok pesantren Al-Zaitun mengajarkan ajaran yang salah. Bagaimana awal mula berdirinya pesantren kontroversial ini? Simak ringkasan informasi selengkapnya mengenai sejarah pondok pesantren Al-Zaitun berikut ini. Melaporkan dari website resminya, pondok pesantren Al-Zaitun pertama kali didirikan oleh Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang pada tanggal 1 Juni tahun 1993. Atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1413 Hijriah. Ponpes ini dibangun di bawah Yayasan Pesantren Indonesia dengan klaim dimiliki oleh umat Islam Indonesia dan bangsa lain di dunia. Selain itu, Al-Zaitun juga mengklaim diri sebagai institusi pendidikan yang muncul dari umat, oleh umat, dan diperuntukkan bagi umat. Pembangunan Al-Zaitun dimulai pada tanggal 13 Agustus tahun 1996 di atas lahan seluas 1.200 hektar yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 1999, pembukaan awal pembelajaran di pondok pesantren ini dimulai. Sementara itu, peresmian Ponpes Al-Zaitun secara umum baru dilakukan pada tanggal 27 Agustus tahun 1999 oleh Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Menjadi salah satu pionir berdirinya pesantren di Jawa Barat, Panji Gumilang memiliki visi misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat. Hal tersebut tercermin dalam moto Al-Zaitun sebagai pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, pintar, dan manusiawi. Sebagai tambahan, moto pendidikannya adalah dengan tujuan mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pencapaian yang berhasil diperoleh oleh lembaga pendidikan Islami ini adalah saat media Washington Times menobatkan pondok pesantren Al-Zaitun sebagai ponpes terbesar di Asia Tenggara pada 2005. Paling tidak, pesantren ini memiliki sekitar 10.000 santri dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk murid atau santri yang belajar di pondok pesantren ini tidak hanya berasal dari Indonesia saja. Ada juga dari beberapa negara tetangga lain di Asia, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Australia, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, India, Pakistan, Nepal, Afghanistan, Irak, Turki, Yaman, hingga Arab Saudi. Berada di lahan seluas 1.200 hektar membuat Al-Zaitun memiliki berbagai fasilitas pendukung pembelajaran. Mulai dari bangunan pembelajaran dan asrama, masjid yang sangat besar, dan fasilitas pendidikan lainnya, seperti laboratorium, perpustakaan, ruang seni, gedung pertunjukan seni, tempat menginap untuk tamu, gedung serbaguna, dan layanan kesehatan. Di lingkungan pondok pesantren ini, ada sebuah bangunan masjid yang sangat besar yang disebut Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid yang memiliki 6 lantai ini berdiri di lahan seluas 6 hektar persegi dan mampu menampung jemaah hingga 100.000 orang. Tidak hanya itu, ada juga Masjid Al-Hayar yang mampu menampung hingga 7.000 jemaah. Ada 6 bangunan belajar di pondok pesantren Al-Zaitun. 6 bangunan tersebut dinamai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, Insinyur Soekarno, dan Haji Muhammad Soeharto. Sementara itu tempat tinggal santrinya terdiri dari 5 bangunan dengan nama Asrama Al-Mustafa, Asrama Al-Fajar, Asrama Al-Nur, Asrama Al-Madani, dan Asrama Persahabatan.
Pondok pesantren Al-Zaitun selalu menarik perhatian masyarakat sejak awal didirikan. Tidak hanya pencapaian, berbagai perdebatan pun sering terjadi di pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang ini. Berikut beberapa perdebatan dari ponpes yang terletak di Indramayu ini. 1. Menyanyikan lagu Yahudi di acara wisuda. 2. Memperbolehkan perempuan menjadi muazin sholat. 3. Menebus dosa zina dengan uang. 4. Saf salat perempuan boleh sejajar dengan laki-laki. 5. Azan dengan menghadap ke arah jemaah, bukan kiblat. 6. Perempuan menjadi khatib salat Jumat. 7. Isu tentang adanya keterkaitan kepemimpinan dan finansial Al-Zaitun dengan negara Islam Indonesia. 8. Pimpinan Al-Zaitun mengucapkan salam Shalom Aleichem yang merupakan salam dalam bahasa Ibrani. 9. Sempat terseret kasus pemalsuan dokumen. 10. Panji Gumilang pernah terseret kasus pelecehan dan penghinaan terhadap guru.